Rumah kecil di padang rumput. Bagian 24 orang-orang Indian pergi. Malam itu mereka dapat tidur nyenyak lagi. Sungguh menyenangkan. Suasana aman dan tenang. Hanya burung hantu yang bersuara, hu, hu, di lembah sungai, sementara bulan purnama diam-diam mengarungi langit yang melengkung di atas padang rumput tak bertepi itu. Pagi harinya juga sangat cerah. Dari arah sungai terdengar kodok-kodok besar mendengkung, kung, kung, dan dari tepi-tepi kubangan kodok-kodok menyahut, sedengkul, sedengkul, menikung. Ma memberitahukan pada Laura dan Mary apa arti kata-kata kodok-kodok itu, dan kini mereka dapat mendengarkannya dengan jelas. Pintu dibuka lebar-lebar agar hawa segar musim semi masuk. Selesai sarapan Pa pergi sambil bersiul-siul gembira. Ia akan memasang pet dan pati di bajak lagi. Tetapi tiba-tiba siulannya berhenti. Ia tertegun di ambang pintu, melihat ke arah timur dan berseru, "Kemarilah, Caroline. Dan kau juga, Mary dan Laura." Laura yang pertama kali sampai di luar, pun terkejut. Orang-orang Indian mendekat. Mereka tidak datang lewat jalan yang menuju sungai. Mereka berkuda keluar dari ujung lembah jauh di sebelah timur. Mula-mula muncul si Indian jangkung yang berkuda sendirian di tengah malam dulu itu. Jack menggeram, dan dada Laura berdebar-debar keras. Dia gembira karena dekat dengan Pa. Tetapi dia tahu, yang ini orang Indian baik, kepala suku orang Osage yang menghentikan pekik-pekik peperangan yang menakutkan itu. Kuda hitamnya berlari gembira. Angin membuat sural dan ekornya berkibar-kibar bagaikan bendera. Hidung dan kepalanya sama sekali bebas. Tak ada tali, tak ada kendali. Tak ada alat-alat yang dapat mengekang kehendaknya. Namun tetap saja ia berlari menurut kehendak penunggangnya. Seakan-akan kemanapun Aa gembira membawa penunggang yang di atas punggungnya itu. Jack menggeram marah, berusaha melepaskan diri dari rantainya. Ia ingat, Indian inilah yang dulu mengacungkan senapan padanya. Pa berkata, "Diam, Jack." Jack masih saja menggeram marah. Dan tiba-tiba saja, untuk pertama kalinya di depan mata Mary dan Laura, Pa memukul Jack sambil membentak, "Berbaring." "Diam." Jack terkejut dan takut. Cepat berbaring dan diam. Kuda hitam itu kini dekat, debar jantung Laura makin keras. Mula-mula terpandang olehnya sepatu si orang Indian yang berhias merjan. Pandangannya naik melewati kain pelapis kaki yang berjumbai-jumbai, menghias. Kaki yang melekat rapat di sisi kuda. Selembar selimut berwarna-warni cerah menutupi punggung orang Indian itu. Salah satu lengannya yang terbuka, memangku sepucuk senapan yang terletak ringan di punggung kuda. Dan pandangan Laura sampai ke wajahnya, wajah yang keras, diam dan coklat. Wajah yang angkuh, tak membayangkan perasaan apapun. Tak akan ada yang dapat merubah air mukanya. Hanya matanya saja yang hidup memandang tetap dan tepat ke arah barat. Mata itu pun tak bergerak. Tak ada yang bergerak, kecuali bulu-bulu rajawai di atas kepala yang dicukur licin. Bulu-bulu panjang itu terangguk-angguk dan berputar-putar dimainkan angin sementara si orang Indian dan kudanya makin lama makin jauh. "Itulah Duchenne," bisik Pa, mengangkat tangan memberi hormat. Tetapi kuda hitam yang gembira itu dan penunggangnya yang bagai patung tadi lewat terus. Ia lewat seakan-akan di situ tidak ada rumah atau kandang, tak ada Pa, Ma, Mary atau Laura. Pa, Ma, Mary dan Laura perlahan-lahan berpaling mengikuti berlalunya si orang Indian hingga yang tampak hanyalah punggungnya yang tegak lurus. Kemudian kuda-kuda lain dengan membawa orang-orang berselimut serta kepala bercukur licin dan berhias bulu menghalangi pandangan mereka. Satu persatu prajurit-prajurit Indian berkuda berjalan di belakang Duchenne. Muka-muka coklat lewat, ekor dan suri kuda melambai-lambai ditiup angin, merjan berkilauan. Jumbai-jumbai mengepak-ngepak, bulu-bulu Raja Wali terangguk-angguk di kepala-kepala telanjang. Ujung-ujung laras senapan dari kuda yang berjalan berurutan. Kejauhan tampak bagaikan duri di barisan leher kuda. Laura sangat tertarik pada kuda-kuda tadi. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang berbelang-belang kelabu coklat dan putih. Kaki-kaki mereka membuat suara dek-dak-dek-dek-dak, dek-dak-dek-dek-dak di sepanjang jalan setapak itu. Cuping hidung kuda-kuda tadi melebar saat mencium bau Jack dan mereka agak menyingkir, tetapi mereka dengan gagah maju terus sambil memandang kepada Laura dengan mata yang bercahaya-cahaya. "Oh, indah sekali kuda itu. Indah sekali," seru Laura, bertepuk-tepuk tangan. "Lihat yang bertutul-tutul itu. Rasanya tak akan bosan ia melihat kuda terus."
Tetapi lama lain ia mulai memperhatikan wanita-wanita Indian serta anak-anak mereka yang juga berada di punggung-punggung kuda. Barisan ini mulai setelah barisan pria-pria Indian habis. Banyak anak-anak Indian, tak lebih besar daripada Mary dan Laura, tanpa berpakaian, menunggangi kuda-kuda yang cantik. Kalau kudanya saja tak perlu memakai pelana dan kendali, maka anak-anak Indian juga tak perlu memakai pakaian, seluruh kulit mereka terbuka untuk sinar matahari dan udara yang segar. Rambut mereka yang lurus dan hitam melambai-lambai dipermainkan angin, mata mereka yang hitam bersinar-sinar bahagia. Mereka duduk di atas kuda dengan tegak dan tenang bagaikan orang-orang Indian dewasa. Laura memandangi semua anak-anak Indian, dan mereka memandanginya pula. Timbul keinginan nakalnya untuk jadi anak Indian saja. Tentu saja sesungguhnya bukan itu yang dimaksudkannya. Ia hanya ingin naik kuda yang cantik-cantik itu tanpa berpakaian di hembusan angin dan cerahnya matahari. Ibu-ibu Indian juga naik kuda. Jumbai-jumbai kulit meliliti kaki mereka, tubuh mereka terbungkus selimut, tetapi yang ada pada kepala mereka hanyalah rambut yang lurus, panjang dan hitam. Muka mereka juga coklat dan tak berperasaan. Ada beberapa yang naik kuda dengan membawa buntalan sempit di punggung mereka, dan dari buntalan ini muncul kepala bayi Indian yang kecil-kecil. Ada juga bayi atau anak kecil yang ditaruh di keranjang-keranjang yang tergantung di sisi kuda, dekat kaki ibu mereka. Banyak sekali kuda yang lewat, banyak sekali yang membawa anak-anak, banyak sekali ibu-ibu yang menggendong bayi, banyak sekali bayi-bayi di keranjang di sisi kaki ibu mereka. Kemudian muncul seorang ibu dengan membawa bayi di tiap keranjang yang tergantung di kiri dan kanan kudanya. Laura memandang tepat kepada mata cemerlang bayi yang ada di sisi kuda yang menghadap dirinya. Hanya kepala bayi itu saja yang tampak di atas pinggir mulut keranjang. Rambutnya hitam bagai bulu gagak, matanya hitam bagaikan malam tak berbintang. Mata hitam itu memandang Laura, dan Laura juga menatap tepat-tepat padanya, dan timbul keinginan Laura untuk memiliki bayi itu. "Pa," kata Laura, "ambilkan bayi Indian yang kecil itu." "Hus, Laura," tegur Pa. Bayi Indian kecil itu lewat di depan Laura. Kepalanya berpaling, terus menatap pandangan Laura. "Oh, aku ingin bayi itu. Aku ingin bayi itu," pinta Laura. Bayi itu makin lama makin jauh. Tetapi matanya terus tertuju kepada Laura. "Dia ingin tinggal bersamaku," rengek Laura. "Ayo, Pa, ambil dia." "Hus, Laura," kata Pa, "ibu Indian itu kan ingin memelihara anaknya." "Oh, Pal," rengek Laura terus. Dan ia mulai betul-betul menangis. Sebetulnya anak sebesar dia tak boleh menangis, tetapi Laura tak bisa menahan tangisnya. Bayi Indian itu sudah tak terlihat lagi, dan ia takkan pernah melihatnya lagi. Ma berkata permintaan Laura sungguh tidak masuk akal. "Memalukan," kata Ma, tetapi Laura terus juga menangis. Mintanya minta bayi Indian. Untuk apa, sih? Matanya begitu hitam. Sedu sedan. "Laura," ia tak bisa dengan tepat mengatakan apa sebabnya ia menginginkan bayi itu. "Untuk apa kau ingin bayi lagi? Bukankah kita sudah mempunyai seorang bayi? Bayi kita sendiri, lagi," kata Ma. "Aku juga ingin yang tadi, itu," rengek Laura makin keras. "Astaga, anak ini." Ma putus asa. "Lihat orang-orang Indian itu, Laura, selapa. Lihatlah ke timur, dan lihatlah ke barat." Mula-mula Laura tak bisa melihat. Matanya penuh air mata, dan sedu sedan membuat dadanya tersentak-sentak. Tetapi ia tak boleh membantah kata Pa. Jadi dia melihat. Sejauh-jauh mata memandang ke timur, sejauh-jauh mata memandang ke barat, yang terlihat hanyalah orang-orang Indian. Barisan orang-orang Indian itu tak putus-putusnya. "Banyak sekali," kata Pa. "Makin lama makin banyak tampaknya. Berkuda satu-satu." Si bayi Kari lelah melihat orang-orang Indian terus, dan bermain-main sendirian di lantai. Tetapi Laura melihat terus, duduk di ambang pintu. Pa berdiri di dekatnya. Begitu juga Ma dan Mary. Mereka melihat dan melihat terus orang-orang Indian lewat. Waktu makan tiba, tapi tak ada yang ingat. Kuda-kuda Indian lewat terus, membawa gulungan kulit binatang, tiang kemah, keranjang, belanga-belanga untuk masak. Masih ada juga yang membawa ibu-ibu Indian dan anak-anak mereka. Akhirnya lewat juga kuda yang terakhir. Tetapi Pa, Ma, Laura dan Mary belum masuk ke rumah. Mereka terus memandangi barisan panjang yang merambat pelan ke barat, ke kaki langit. Akhirnya barisan itu pun lenyap.
Yang tinggal hanyalah kesunyian dan kekosongan. Dunia terasa begitu sepi dan sunyi. Kata Ma keinginannya untuk bekerja apa saja telah hilang. Seolah-olah ia merasa kehilangan sesuatu. Lelah mengerjakan apapun juga. Pa berkata lebih baik Ma istirahat saja, tak usah mengerjakan apapun. Tetapi kau harus makan, Charles, kata Ma. Tidak, kata Pa, aku tidak lapar. Pa pergi ke kandang, memasang pet dan pati pada bajak dan mulai membajak tanah ladang yang keras itu. Laura juga tak punya nafsu makan. Lama sekali ia duduk di ambang pintu, merenungi langit barat tempat orang-orang Indian itu lenyap. Rasanya ia masih dapat melihat bulu-bulu hiasan kepala melambai-lambai, mata-mata hitam menatap matanya dan derap kaki kuda-kuda Indian berlalu.